Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Irena Talks, di mana kita memperbincangkan hal-hal yang sedang in pada saat ini dan sedang happening. Bersama narasumber kita Umi Irena Handono. Apa kabar Mi? Alhamdulillah. Kristi gimana? Alhamdulillah baik. Umi suka es krim nggak? Es krim itu anak kecil suka, remaja suka, dewasa suka, nenek-nenek suka, ya berarti Umi suka. Nah, Mi, ini lagi happening nih. Ada gerai es krim dari negara tirai bambu, ya, yang tempatnya kecil-kecil, ruko-ruko, tapi sedang menjamur dan happening banget saat ini. Tapi namanya rakyat netizen pada saat ini sedang diperbincangkan bahwa belum ada tulisan halalnya. Biasa kan halal, no pork, no lard, ya kan, nggak ada lemak, nggak ada babi. Biasanya ditulis. Nah, orang Indonesia ini sekarang ini makanan loh. Ini minuman juga, Mi. Iya. Jadi orang-orang tuh lagi mempertanyakan bagaimana dengan seperti ini. Sementara halalnya menurut mereka sudah diurus dari China-nya semenjak 10 tahun yang lalu, tapi belum keluar. Nah, kok ya orang Indonesia ini tiap hari ramai-ramai pergi ke gerai itu gitu, Mi. Nah, kalau menurut Umi bagaimana tuh, Mi? Kalau menurut Umi, kalau belum ada label halal, ya Umi nggak akan makan. Kasih ke orang? Boleh? Ya, enggak juga. Kalau misalnya gini, Mi, ya, kan ada juga kasus gini ya. Ngapain ributin halal, tungguin aja ada halalnya. Sekarang kan belum halalnya, belum dosa gitu. Nah, itu sih aji mumpung namanya. Ada loh, Mi, kayak gitu. Ya, artinya kan ingin menutupi gitu kan. Ingin menutupi. Jadi padahal di dalam tuntunan agama kita itu jelas banget. Kalau kamu yakin itu halal, silakan. Tapi kalau kamu ragu karena tidak tahu, hukumnya tinggalkan. Kalau yang haram ya jelas tinggalkan. Kalau misalnya ragu itu ya, Mi, kayak Dehana kan bilangnya gini, Mama katanya nggak ada ininya kok, nggak ada tulisannya nggak halal, nggak ada tulisannya nggak boleh, nggak ada tulisannya no pork, no lard gitu kan. Ya, yang ngomongin anak kecil kan? Iya. Berarti kalau orang gede gitu ya ngomong seperti itu juga, berarti dia juga kecil juga. Biasanya dari apa sih, Mi, bahan-bahan es krim itu yang harus dipikirin halal atau tidaknya? Ya banyak lah ya. Misalnya saja satu, susunya. Susunya apa, Mi? Ya, susunya ini, lemak susunya itu enzim yang digunakan itu enzim apa? Babi Lah atau sapi. Kalau sudah jelas itu B4 ya istilahnya ya atau apa? B2. Oh, B2. Nah, kalau sudah jelas babi ya haram lah. Kalau sapi, Mi? Loh, kalau sapi oke. Tapi gitu kan ya. harus dilihat juga ya penyembelihannya. Itu dia yang Umi mau ngomong. Ya, itu yang mau Umi ngomong. Oke, sapi oke. Sapi itu hewannya kan halal. Tapi bagaimana menyembelihnya? Ya, jadi kemudian kedua, pemanisnya namanya es krim loh. Rasa manis, gula. Nah, Gula bukan. Gula apa bukan? Ini pemanis apa ini? Buatan atau beneran gitu ya. Nah, kalau buatan terbuat dari apa kan itu. Kemudian juga dengan stabilisernya. Buat itu es krim ya. Kan pakai apa?
Gelatin. Nah, kalau gelatin apa nih? Ini masalah bisnis kan, dan bisnis dari negeri tirai bambu. Yang jelas-jelas di sana itu peternakan B2 itu bebas gede-gedean dan paling murah. Murah ya, Mi? Paling murah, itu kan. Jadi nggak bisa sembarangan. Emulsinya gimana? Emulsi. Jadi itu juga harus dinilai, diteliti halal nggak. Dari gelatin apa bukan? Lah kalau sampai 10 tahun sudah diajukan di sana, Mi, di sini nggak tahu, kan ngikutin di sana ya. Nah, ya kan. Jadi inilah, jangan sampai kita selaku umat Islam itu hanya karena maaf nih, hanya karena lidah itu paling sekian kan, sampai pangkal. Ya sampai pangkal ya, hanya sekian. Kalau sudah lewat sama ini, kita tidak merasakan lagi mana nikmat atau mana yang enak, mana nggak enak, itu nggak menikmati lagi. Cuman karena lidah yang sekian ini, aduh. Dan perut kita itu jangan sampai kita berpikir seperti orang zaman apa ya, zaman lalu gitu ya, zaman yang sudah kuno, yang tidak ngerti kesehatan, menganggap bahwa perut itu adalah tempat pembuangan akhir. Misalnya ini ibu-ibu nyuapin anaknya nggak habis, ibunya yang ngabisin, gitu kan ya. Jadi terus kemudian ada yang kemudian jatuh di meja, aduh sayang, ibunya yang ngambil, terus sampai jatuh ke lantai, ibunya yang ngambil karena belum 3 menit gitu kan ya. Nah kan banyak itu seperti itu. Jadi ayo kita sadari bahwa sebenarnya perut kita ini bukan tempat pembuangan akhir gitu loh. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, hendaknya yang halalan thayyibah. Gitu. Karena apa? Semua itu kan akan diproses. Setelah dirasakan nikmat dan tidak nikmatnya, kemudian kan akan diproses. Dan diproses sampailah kemudian beredar kembali, mengikuti aliran darah. Ya. Aduh, bisa kebayang kan. Dan apa namanya, yang namanya beredarnya setan itu di mana aja. Iya. Ya kan? Jadi ya marilah kita waspada. Dan mudah-mudahan sih polemik ini jangan berkepanjangan. Dan alhamdulillah Umi senang banget dapat pertanyaan seperti ini, supaya umat kita juga jadi paham. Oh iya, belum ada label halalnya. Awas, hati-hati. Terus ada apa lagi, Mi, yang buat perasa itu ya? Ya selain itu ada perasa itu. Perasa itu kan apa ya? Perasa apa ya? Vanila, essence ya? Ya essence lah ya, essence. Ya itu pun kan kimia. Ya, dan kalau terdiri dari unsur yang haram, ya haram. Ya sekali lagi itu loh, lidah itu cuma sekian, jangan terkecoh, jangan tertipu. Dan mohon maaf, orang yang tidak pernah makan es krim itu pun, ataupun makanan-makanan yang diragukan yang lain, nggak mati kok, tetap hidup dengan hidup yang sehat kok. Ya. Tapi kita harus meninggalkan yang masih diragukan. Pewarnanya juga, yang namanya es krim itu kan, waduh, pewarnanya kan bagus-bagus banget, yang menarik banget. Biru sekarang. Nah, pewarna ini gimana? Pakai pewarna makanan pakai gelatin,
gelatinnya gelatin apa kan gitu ya. Nah jangan sampai nanti mohon maaf bukan misalnya ya, bukan gelatin babi, tapi misalnya yang dipakai ada gelatin maaf bukan pewarna bukan apa namanya pewarna dari babi, tapi kemudian yang dipakai adalah pewarna cat. Kontek. Murah banget kan. Saus tomat segala macam itu kan ada yang pakai pewarna tekstil. Iya. Nah, padahal di satu sisi anak-anak makan dipikir bahwa mereka makan yang halalan thayyiban. Iya. Ternyata menguras kesehatan mereka ya, mengikis kesehatan mereka. Makanya kalau Christy lihat sekarang ini kan ya anak kecil tapi kok sudah terkena kanker, terkena apa namanya diabetes ya. Ada yang terkena juga apa namanya tekanan darah tinggi, padahal usianya masih usia anak-anak gitu. Berarti yang salah kan pola makannya sama orang tuanya yang ngasih uang jajan. Nah itu dia. Iya. Tapi kalau yang udah dewasa Mi, kira-kira ada nggak sih 4 hal ya atau berapa hal lah yang kasih ke Umi 4 aja deh. Apa sih Mi yang bisa dilakukan kalau misalnya kita nih menerima makanan yang kita nggak tahu nih haram apa enggaknya? Ya jangan dikasihkan kepada orang muslim. Kasihkan ke orang non muslim? Gak boleh juga. Kalau Umi mah nggak tega. Nggak kasih juga ya. Kadang-kadang kan ada udahlah kasihin aja ke orang yang non muslim gitu kan, ini kita nggak tahu. Gitu. Kalau kan Umi mereka kasih kan mau makan babi gitu iya, ya. Iya. Kalau Umi kasih nggak? Nggak tega Umi. Takut juga ya Umi. Salah ya nanti. Iya. Jadi baiknya diapain nih? Buang aja. Terus kalau buat makanan binatang boleh nggak? Aduh. Maro gitu dikasih. Waduh jangan dong. Si cakep mau dikasih begitu. Maro mau mie goreng nggak nih? Jangan. Mie-nya mie merek itu yang ada. Enggak deh. Kasih ikan. Kasih ikan boleh. Ikannya dimakan kita lagi. Iya. Enggak deh. Terus apa lagi Mi? Selain kita ya jangan dikasihkan orang ya. Itu sebenarnya ada ayatnya. Di mana Mi? Coba dibuka di surat Al-Maidah ayat 2 deh. Terjemahan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah boleh menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Melanggar aja nggak boleh, apalagi maksudnya dosa. Gimana Mi itu? Ya kan itu benda yang meragukan ya. Karena tidak ada label halalnya. Ya sudah, kalau kita beli terus dikasihkan orang lain kan berarti tolong menolong dengan si penjual itu. Dikasihkan orang lain dalam pelanggaran. Kita aja nggak mau makan kok orang lain dipersilakan makan. Ukurannya kan di situ sih. Makan harus dari makanan yang halal dan baik gitu ya Mi. Benar. Ada ayatnya juga ya Mi. Coba dilihat di surat Al-Baqarah 168 sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguh syaitan itu musuh nyata bagimu. Jangan mengikuti langkah syaitan. Jadi makanlah makanan yang halal. Sekali lagi karena kan yang namanya makanan itu kan nanti akan beredar ke seluruh tubuh kita setelah diolah, masuk ke aliran darah kita. Makanya itu kan maaf ada manusia tapi kalau sudah kena sentuhan yang tidak berkenan meradang ya nah, semua
marah. Nah, misalnya ini ya. Ya, ini kan tidak benar. Jadi kan sudah dikuasai oleh energi negatif gitu ya. Terus ada lagi Mi? Kalau Umi sih benar-benar kalau Umi nggak tega ngasihkan orang walaupun orang itu orang kafir ya. Ke binatang juga nggak? Kalau ke binatang sayang binatang Umi dong. Terus ada lagi nggak Mi? Mungkin dijadiin apa gitu? Apa? Kompos. Bisa Mi? Bisa nggak ya dijadiin kompos? Kalau dijadikan kompos memang udah terurai kan? Udah terurai. Mungkin ya bisa ya Mi. Bisa. Terus satu lagi apa Mi? Yang paling ekstrim? Diapain? Dibuang. Ya tapi jangan kelihatan orangnya juga yang ngasih terus dibuang gitu ya. Ya itu mah lain lagi gitu kan. Yang bisa marah. Orang dia juga mungkin nggak tahu, nggak maksud ya kan, ngasih, dia lihat kita buang di depannya. Ya itu. Iya Mi. Terus terakhir nih Mi, apa sih menurut Umi itu harus gimana? Terakhirnya statement, closing statement. Oke, kalau menurut Umi ini kan terjadinya di masyarakat, ya, no? Terjadinya di masyarakat berarti kan menyangkut harkat hidup orang banyak. Kan barang itu barang dijual gitu loh, tidak dikonsumsi pribadi oleh yang bersangkutan yang membuat, tapi diperjualbelikan malah. Maka hendaknya yang seperti begini ini harusnya ini merupakan tanggung jawab daripada penguasa, daripada yang diberi wewenang oleh rakyat untuk mengatur, mengurus kehidupan sebangsa setanah air. Bukan cuma dari divisi halal doang kan? Ya kalau termasuk tapi kan bukan dia doang. Kalau misalnya dia tidak berfungsi dengan baik, seperti contohnya hal ini gimana? Ini nggak ada label halalnya tapi sudah beredar, gitu kan? Bogoran aja banyak nih. Nah itu dia. Nah, jadi memang harus ada suatu ketegasan. Iya. Karena bagaimanapun juga agama Islam itu kan termasuk agama yang dibolehkan dan dilindungi sampai hari ini. Nah maka perlu perlindungannya di mana, ya kan? Ya, jadi memang menjadi abdi negara, abdi masyarakat, ini ya konsekuensinya termasuk ya sibuk begini, gitu loh. Sampai hal yang istilahnya kecil. Dari kalau ini sih menurut Umi bukan kecil, soal makanan itu bukan masalah. Kalau menurut Umi ini diperlambatnya karena negara sana atau gimana ya Mi? Maksudnya diperlambat tapi kok diperbanyak gerainya gitu ya? Bingung ya Mi? Bingung. Jadi kalau diperlambat tapi diperbanyak, ada apa ini? Nah ini menimbulkan tanya juga. Iya, kapasitasnya bukan kita yang jawab ya. Karena sekarang ini kan sedang musim-musimnya kan. Radikul gitu kan. Apa memang untuk membuat supaya seperti Samuel Swimmer itu yang mengatakan bahwa yang paling tepat itu adalah menjauhkan orang Islam dari agamanya. Biar makanannya yang begini-begini. Sedikit lama-lama jadi bukit, lama-lama gitu, jadi doyan. Tadinya haram jadi harum gitu ya Mi. Itu. Oke Mi. Baik, terima kasih Mi atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa aware dengan hal-hal yang seperti telah kita bahas hari ini, terutama mengenai halal dan haram makanan. Begitu ya teman-teman, para pemirsa Irena Handono Official. Semoga ada manfaat dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.